Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 3. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu teknologi pangan. Belum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa, kita akan melakukan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Jadi untuk mata kuliah pada hari ini adalah ilmu teknologi pangan, kodenya adalah Gizi 3 Kos 313. Untuk beban atau jumlah SKS-nya adalah 2 SKS dan kesemuanya adalah SKS-nya praktikum. Jadi akan lebih banyak kalian yang melakukan proses pembelajaran praktikum mandiri. Jadi untuk pengantar atau dalam bentuk saya menerangkan ini hanya sebagai pengantar sebelum praktikum. Untuk tim teachingnya sendiri, ada saya sendiri dan nanti dengan Ibu Nafila. Untuk metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode student center learning. Jadi pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Kemudian akan dilakukan presentasi ketika selesai melakukan suatu praktikum. Kemudian tentu saja yang ketiga adalah metodenya yang paling banyak digunakan adalah praktikum. Untuk bobot nilai ada 5 komponen utama, yaitu nanti akan ada pretest atau post-test ya. Jangan sampai dilewatkan karena ada 10% penilaian itu dari pretest dan post-test. Kemudian ketika kalian aktif untuk melakukan diskusi, kemudian saat presentasi sering bertanya, nah itu nanti penilaiannya adalah 20% dari total nilai. Kemudian kegiatan praktikum, jadi saya mengamati bagaimanakah cara kalian untuk melakukan praktikum akan dapat nilai komponennya yaitu 20%. Kemudian mengumpulkan laporan praktikum itu total nilainya adalah 20% dan yang paling banyak yaitu sampai 30% tentu saja adalah ujian praktikum atau yang biasa kita sebut sebagai ujian responsif. Nah, untuk pokok-pokok bahasan pada mata kuliah ilmu teknologi pangan. Yang pertama, hari ini nanti kita akan belajar tentang pengantarnya dulu. Sebenarnya apa sih ilmu teknologi pangan? Kemudian nanti pertemuan kedua dan ketiga, nanti kita akan belajar tentang analisis sensori atau sensory evaluation. Jadi sedikit banyak ini berhubungan dengan nanti ketika kita bekerja di perusahaan atau di rumah sakit, ketika kita melakukan pengembangan produk, maka kita akan bisa mengevaluasi bagaimanakah kesukaan konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian pertemuan keempat dan kelima yaitu ada indeks efektivitas dan pengembangan produk. Nah, untuk indeks efektivitas ini nanti tidak ada praktikum, jadi bentuknya lebih ke studi kasus, tidak praktikum di laboratorium. Kemudian yang kelima, pengembangan produk. Ini pengembangan produk nanti kalian belajar untuk membuat mini tugas akhir. Kemudian ada peningkatan mutu gizi pangan, nanti kalian akan belajar tentang bagaimanakah ketika nanti kalian menilai mutu dari suatu pangan yang dikonsumsi atau yang telah kalian buat atau telah kalian kembangkan. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang berbagai macam teknologi pengawetan pangan, dimulai dari ini teknologi pengeringan. Kemudian pertemuan ke-8 ada pengemasan dan emulsi. Kemudian pertemuan ke-9 ada baking dan frying ya. Kita akan belajar tentang bagaimanakah metode-metode pengolahan pangan. Kemudian yang pertemuan ke-10 sampai ke-14 ini lebih fokus ke metode pengawetan pangan. Dengan suhu tinggi nanti bisa menggunakan pasteurisasi, bisa menggunakan sterilisasi. Nah,
ada lagi menggunakan suhu rendah. Nanti ada yang menggunakan pengawetannya pada suhu minus atau menggunakan suhu refrigerator, itu macam-macam diterangkan di pertemuan ke-11. Kemudian di pertemuan ke-12 dan ke-13 ini ada pengawetan dengan cara penggulaan, pengasaman, dan penggaraman. Jadi, penggunaan gula, penggunaan asam, dan garam ini berfungsi sebagai pengawet alami pada makanan yang diolah. Nah, pertemuan terakhir nanti adalah praktikum fermentasi. Kita akan belajar bagaimana membuat produk-produk yang difermentasikan menggunakan mikroba, bisa bakteri, bisa bentuknya kapang atau kamir. Nah, untuk jadwal mengajarnya nanti sama seperti semester lalu. Jadi untuk pertama kita lakukan UTS sampai UAS-nya kita teori dulu, kemudian nanti setelah UAS baru akan dilakukan praktikum. Namun karena mata kuliah ini kan isinya lebih ke praktikum, jadi nanti tidak ada ujian teori, tetapi nanti ada pre and post test dan ada ujian responsi. Nah, untuk jadwal mengajarnya sudah saya berikan di kolom sebelah kanan. Jadi nanti silahkan penanggung jawab mata kuliahnya minimal 1 hari sebelumnya itu sudah harus mengingatkan dosen yang besok akan mengajar di mata kuliah ITP. Nah, seperti biasa ya, untuk role perkuliahan saat pandemi, kita menggunakan pembelajarannya berupa LMS atau Learning Management System, sehingga kita bisa fleksibel, tapi tetap dilakukan proses presensi ya. Kemudian kalau dirasa ketika saya memberikan video masih bingung, masih ada yang ditanyakan dan masih bingung meskipun menggunakan WhatsApp, silahkan penanggung jawab mata kuliahnya bisa menghubungi saya lewat WA supaya kita bisa melakukan diskusi menggunakan video conference. Kemudian tugas-tugas dikerjakan secara mandiri, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian saya ingatkan kembali, bagi yang berhalangan hadir saat jadwal kuliah, tetap melapor ke dosen yang saat itu mengajar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perlu diingat karena ini menggunakan LMS, dicek kembali tanda-tanda kehadirannya itu seperti apa. Apakah harus mengerjakan tugas, harus mengisi di form diskusi, atau harus mengunduh materi, diperhatikan dengan baik dan benar supaya absensinya memenuhi. Karena ini 2 SKS praktikum, harapannya adalah 100% semuanya hadir, kecuali kalau memang sakit atau izin silakan melapor dan diganti di lain hari.